Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Hasimi, angkatan 2018, FPM 1840 20 10 71. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai teknologi hasil perkebunan. Dalam video ini saya akan menjelaskan pertama itu dasar-dasar teknologi pengolahan hasil perkebunan. Yang kedua, penanganan pasca panen hasil pertanian dan persiapan green teknologi. Yang ketiga, potensi limbah hasil perkebunan untuk ditransformasikan menjadi produk. Yang keempat dan lima, teknologi pengendalian kelapa sawit. Yang keenam dan tujuh yaitu teknologi pengolahan kakao. Dalam teknologi pengolahan hasil perkebunan kita akan mempelajari dasar-dasar teori dan aplikasi mengenai teknik mengenai pengujian dan pengawasan mutu produk industri hasil peranan dan dampak pengembangan perkebunan, yaitu yang pertama dukungan terhadap pengembangan industri, yang kedua diverifikasi ekspor, yang ketiga peningkatan ekspor komoditas produksi, yang keempat penyerapan tenaga kerja. Untuk kegiatan penanganan pasca panen tanaman perkebunan diverifikasikan sebagai suatu kegiatan penanganan produk hasil perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir. Dalam cakupan teknologi pasca panen dibedakan menjadi dua kelompok kegiatan, yaitu penanganan primer yang pertama yang meliputi proses hingga menjadi suatu produk siap. Kedua, penanganan sekunder, yakni kegiatan dilanjutkan dari penanganan primer di mana pada tahap ini akan terjadi perubahan bentuk fisik. Adapun permasalahan dalam penanganan hasil perkebunan ini yaitu pertama kesenjangan dan keterbatasan dalam memproduksi bibit unggul atau benih. Yang kedua, kesenjangan dalam inovasi teknologi, baik dalam teknologi pengembangan peralatan pasca panen maupun informasi teknologi penanganan pasca panen itu sendiri. Yang ketiga, rendahnya pengertian masyarakat untuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pasca. Yang kelima yaitu limbah pengolahan hasil perkebunan yang menimbulkan kerusakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai limbah pengolahan hasil perkebunan memiliki potensi untuk ditransformasi menjadi suatu produk yang memiliki bahan pakan penguat konsentrat seperti lumpur sawit, yang kedua cangkang kakao, yang ketiga jambu mente, dan serta buah kopi, dan masih banyak lagi lainnya. Dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah di dalam tanaman. Tempurung kelapa sawit merupakan salah satu limbah pengolahan kelapa sawit yang cukup besar. Tempurung kelapa sawit dapat digunakan sebagai alat efektif yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri,
antara lain industri minyak, karet, gula, dan farmasi. Selanjutnya, dalam bahan kelapa sawit ada yang dimaksud dengan biodiesel, transesterifikasi, glycerin. Biodiesel merupakan bahan bakar yang dapat diperbarui, dibuat dengan reaksi kimia antara alkohol dan minyak nabati atau minyak hewani. Lemak atau greases, gliseril, dan gliserol merupakan gula alkohol yang gugus OH yang dapat membentuk 3 jenis ester, yakni monogliserida, digliserida, dan triglycerida. Prinsip pengolahan sawit diantaranya yaitu pertama, sertifikasi tandan buah segar atau disingkat dengan TBS. Yang kedua, pelengkapan buah dari tandan. Yang ketiga, pengepresan buah untuk mendapatkan minyak kelapa sawit. Yang kelima, penjernihan minyak. Dan yang keenam yaitu pemisahan serat dan biji kelapa sawit. Yang ketujuh, pemecahan biji. Yang kedelapan, pemisahan inti dan cangkang kelapa sawit. Itu cara sertifikasi, cara atau prinsip pengolahan sawit tadi. Selanjutnya pengolahan tanaman kakao. Dalam pengolahan tanaman kakao untuk produk primer dimulai dari pemanenan tepat matang, sortasi buah, pembelahan buah, pemerasan lendir kakao. Yang selanjutnya yaitu fermentasi biji kakao. Selanjutnya pengeringan mekanis, sortasi biji kering, dan yang terakhir yaitu pengemasan dan penjugaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi perkebunan ini atau teknologi hasil